Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya dan masih bersama saya Azur Buton. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai website. Bagaimana sih cara membuat sebuah website yang sederhana dengan menggunakan bahasa HTML. Oke, sebelum kita masuk mungkin kita bahas dulu apa sih pengertian website. Jadi website itu adalah sebuah kumpulan halaman web yang saling berkaitan untuk menyajikan informasi tertentu yang bisa diakses dengan berupa nama domain dengan menggunakan aplikasi web browser seperti Google Chrome, Firefox, dan lain-lain. Oke, jadi untuk perkembangan website itu sekarang sudah sampai di generasi keempat ya kalau saya tidak. Ini perkembangan itu pula web browser juga ikut berkembang ya. Jadi sekarang untuk perkembangannya sudah lebih bagus ya dari yang dulu kita pelajari. Oke, tapi karena ini hanya dasar, jadi yang kita pelajari itu adalah hal-hal yang sangat mudah sisanya teman-teman yang kembangkan. Untuk video kali ini kita akan bagi menjadi beberapa part yang hasilnya adalah kita dapat membuat sebuah website yang baik ya, yang sederhana. Oke, jadi nanti hasilnya kita bisa membuat sebuah website ya, minimal kita membuat website sebuah profil, halaman profil masing-masing. Dan kalau sempat nanti kita akan melakukan hosting. Jadi hosting itu adalah tempat penyimpanan website kita agar bisa diakses secara online ya. Jadi teman-teman yang lain bisa mengakses nama domain teman-teman yang belajar. Oke. Kemudian aplikasi apa saja sih yang digunakan untuk kita belajar membuat website di video ini? Sebenarnya sih untuk membuat sebuah aplikasi website itu tidak terlalu banyak ya. Yang kita gunakan hanya dua buah aplikasi. Yang pertama adalah text editor, yang kedua adalah web browser. Untuk text editor nanti saya sarankan teman-teman menggunakan VS Code ya. VS Code sebenarnya sih banyak ya aplikasi yang bisa digunakan kayak Dreamweaver, Adobe, tapi yang paling populer saat ini adalah VS Code. Oke, nanti teman-teman silakan download sesuai dengan OS teman-teman ya, ada Windows, Linux, dan Mac. Kemudian ada web browser. Untuk web browsernya di sini saya menggunakan Chrome. Kalau teman-teman menggunakan yang lain silakan boleh. Kemudian nanti mungkin seperti ini saja ya. Kita langsung mulai. Pastikan teman-teman sudah menginstal Visual Code Studio dan web Chrome ya. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya, dan seperti ini tampilan bisa kesampingkan ya biar lebih mudah. Oke. Lalu seperti ini tampilannya. Oke. Bagaimana sih cara membuat sebuah project atau membuat sebuah website yang pertama? Pertama kita buat dulu sebuah folder baru ya di file ya. Misal di sini saya buat belajar HTML ini ya. Kemudian kita open folder, kita cari file yang tadi yang belajar HTML, atau cara mudahnya ya kayak gini ya. Cara mudahnya kayak gini supaya lebih mudah ya. Saya coba close folder. Folder belajar HTML ini ya, kita tarik saja ke VS Code. Oke, nanti akan ada muncul seperti ini. Ini ada file, satu buah file yang diabaikan saja. Ini bukan bagian dari web kita, ini adalah konfigurasi dari si VS Code-nya ya. Ini diabaikan. Oke. Sekarang kita akan membuat sebuah website ya, kayak gini. Untuk pertama-tama kita cara membuatnya, kita file, new file. Oke. Sorry, gini. Supaya lebih cepat gini ya. Ini ada tanda kode ya di sini ya, new file ya kayak gini. Kita beri nama misal adalah latihan1.html. Jadi yang membedakan file lain itu dengan ekstensinya ya. Teman-teman perlu menambahkan
ekstensi titik HTML untuk sebagai penanda bahwa dia menggunakan bahasa HTML. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita perlu menginstal beberapa ekstensi di VS Code agar teman-teman bisa lebih mudah dan lebih cepat belajar HTML-nya. Untuk ekstensi, teman-teman bisa pilih di sini di menu ekstensi pada bagian kiri di tengah-tengah ini ya. Nanti teman-teman cari namanya HTML. Ini ya. Nah, ini sudah install ya. Nanti teman-teman install saja. Namanya HTML Snapshot, atau perlu menggunakan yang lain tidak apa-apa, boleh. Kemudian saya rasa ini cukup ya. Bisa juga kita gunakan saya rasa ini cukup. Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimana sih cara membuat HTML itu? Di web yang paling pertama. Jadi di web itu terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama ada HTML keseluruhannya. Kemudian ada head dan body. Oke. Jadi cara penulisan pertama kita ketik HTML kayak gini ya. Jadi di HTML itu ada yang memulai karena dia berupa tag. Ini ya. Ada yang memulai dan ada yang mengakhiri. Jadi ini yang menutup ditandai dengan tanda slash kayak gini. Ini ya. /HTML. Oke. Kemudian tadi di dalam ada sebuah head ya kayak gini. Set. Kemudian ada detail. Dan kita ketik detailnya, ini adalah judul, oke. Kemudian kita jalankan filenya. Filenya bisa teman-teman jalankan dari sini, klik kanan, open in show in browser ya. Muncul ya ini ya. Ini adalah judul, atau teman-teman boleh membuka di filenya. Ini ya. Oh sorry ya. Saya keluarin dulu ini di sini. Saya delete ya. Oke, ini ya. Tinggal teman-teman klik 2 kali kayak gini. Oke, sama ya hasilnya. Oke, sekarang bagaimana sih cara membuat sebuah pengisi halaman yang putih ini ya? Di sini untuk tempat konten kita, tinggal ditambahkan body kayak gini. Set, ditutup, jangan lupa ditutup ya, habis dibuka body. Dan bisa kita ketikkan saya pergi ke pasar, enter, dengan ibu, misalnya kayak gitu, dan kita refresh ini ya. Oke. Sorry ya, saya hapus dulu ya ekstensi saya karena seperti ini auto HTML snapshot. Oke, kayak gini kita kembali. Misalnya saya enter set. Oh, ini sih. Oke, abaikan saja. Misalnya di bawah lagi ya. Kami belanja. Oke. Ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Karena ini bukan adalah sebuah teks biasa ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah paragraf, teman-teman cukup menambahkan tag P ya kayak gini ya. P kayak gini. P. Kemudian kita simpan ke dalam antara kedua tag P ini. Set gini. Dan jadilah sebuah paragraf, dan ini kurang lebih seperti gini. Misalnya teman-teman mengetikkan di bawahnya kami belajar ya, set. Oke. Kalau kita menggunakan tag P ya ini, maka dia akan turun ke bawah. Misalnya kayak begini, kami belajar dengan ayah. Sorry ya, saya hapus dulu ekstensi saya ini karena ekstensi harusnya sih
aja lah. Oke, sekarang ada pertanyaan, bagaimana sih caranya kita ingin membuat huruf yang tebal, kemudian huruf miring, kemudian huruf yang bergaris bawah. Oke, untuk menulis huruf tersebut ya, itu sangat mudah. Misalnya ini kami belajar kayak gini ya. Saya refresh. Oke, saya ingin memberi huruf tebal di huruf belajar ini ya. Tinggal kita tambahkan tag B atau bold ya, kayak gini, B di antara huruf belajar. Jadi ini kita cut ya, kita bawa di antara sini. Oke, jadi namanya markup ya. Oke, saya save dan saya refresh lagi, dan hasilnya adalah kami belajar. Oke, terus untuk I sama ya, sama seperti belajar, tinggal ditambahkan huruf I ya di antara kedua ini ya. Misal saya kasih nama I di sini di ayah, saya bawa ke dalam tag I kayak gini, dan saya tambahkan dengan ya, saya beri huruf U ya untuk menggaris bawahi di bawah. Oke, sekarang kita refresh. Oke, kayak ini ya. Jadi kami belajar huruf tebal dengan ya bergaris bawah, underline, dan apa ya, dan I-nya ayah ini ya, dia bertulisan bertulis miring ya. Oke. Ada pertanyaan, Kak, bagaimana sih caranya kalau seandainya sebuah teks ini saya membuat menjadi rata tengah ya, atau rata kiri ataupun rata kanan? Oke, jadi caranya itu kayak gini. Kita ambil lagi huruf P, paragraf ya. Kemudian misalnya kayak gini, ini adalah kalimat paragraf yang posisinya berada di tengah. Oke, kayak gini ya. Dan tinggal saya tambahkan di sini atribut, namanya atribut ya. Ini namanya teks, ini namanya, dalam ini ada beberapa atribut. Misalnya saya tambahkan atribut aligin kayak gini ya. Namanya center set, dan hurufnya berada, kalimatnya berada di tengah. Oke, sama untuk di bawah, untuk di apa ya, untuk di kanan tinggal kita ganti. Oke, kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengopi satu baris kayak gini, caranya teman-teman tinggal tekan Ctrl D kalau untuk di Mac, Command D ya, dan dia akan langsung mengopi kayak gini ya, supaya cepat. Ini kita ganti posisinya di kanan kayak gini ya. Tinggal ini centernya kita ganti right. Oke. Dan sekarang kita refresh, dan dia berada di kanan posisinya. Apalagi ya? Oh iya, Kak, misalnya ada pertanyaan, bagaimana caranya saya ingin merubah warna dari salah satu kalimat ini ya. Misal ya, kita ingin mengubah warna yang tadi warna hitam, kita jadikan warna merah. Oke, misal kita buat sebuah paragraf baru lagi. Ini adalah kalimat dengan warna merah. Oke, jadi untuk membuat sebuah warna tinggal ditambahkan font color ya, kalau tidak salah, color, font color red ya, kayak gini, set.
Oh iya, maaf ya, saya lupa. Jadi cara kayak gini ya. Ini kita tambahkan di dalam atribut font ya, kayak gini. Font, sorry, font kayak gini ya. Color, sorry ya tadi, kayak gini ya. Misal ya, saya ingin menambahkan sebuah tulisan berwarna pada kalimat ini ya. Tinggal kita tambahkan font, kayak gini ya. Kita masukkan di antara sini ya. Set. Ya, di dalam atribut font ini ada pertama ada color. Misal colornya adalah red ya, kayak gini, dan saya refresh. Set. Tulisannya berwarna merah. Oke. Kalau misalnya blue, set, oke, kayak gini dia jadi warna biru. Atau teman-teman ingin warna yang lebih dominan ya, atau lebih spesifik, teman-teman bisa menggunakan aplikasi untuk melakukan pick color. Kalau misalnya contohnya kita menggunakan warna hexa, kalau di Mac ya kita pakai G-Color, Colorwell ya. Kalau di Linux ada namanya aplikasi G-Color. Kalau untuk Windows saya kurang tahu ya, teman-teman cari untuk aplikasi pick colornya. Teman-teman cukup mencari saya pick color ya. Misalnya saya ingin mengambil warna yang seperti ini ya, ungu. Saya pick ambil warnanya ya, set. Dan kita mendapat sebuah warna yang berupa tulisan biner ya, tulisan hexa. Tinggal di copy. Oke. Kemudian dipasang di sini di color, kemudian kita tambahkan tanda garis pagar ya, kemudian kita paste kayak gini nih untuk membuat warna yang spesifik, dan kita save. Oke, ini ya, set. Ini sudah warna ungu ya, tapi karena tidak kelihatan, misalnya saya pakai warna ini, set, saya copy, atau warna biru yang seperti ini ya, saya copy, ungu ya ini ya, saya copy dan saya paste di sini. Oke, dan kita save, maka warnanya berganti seperti huruf yang kita ini ya, ungu ya. Oke, misal bagaimana caranya kita mengganti jenis fontnya? Ini kan tulisannya adalah Times New Roman ya, mungkin saya ingin mengganti menjadi misal Arial ya. Tinggal kita tambahkan di sini dalam font, tambahkan di sini adalah face. Oke, face-nya ya, yaitu adalah misal ya, Verdana, dan kita save. Oke, maka hurufnya berganti jadi Verdana ya ini, kecuali tulisan yang ini tidak berganti huruf, jadi huruf ya. Oke, kemudian Kak, gimana sih caranya saya ingin membuat sebuah teks yang digabung tagnya ya, misal di huruf kalimat seperti ini ya, kalimat ini kita ingin membuat hurufnya bergaris bawah kemudian tebal. Oke, jadi caranya mudah ya. Teman-teman perlu cukup membuat kayak gini. Untuk membuat sebuah tadi garis bawah U kayak gini, kemudian tebal B, dan teman-teman tinggal pindahkan kalimat ini ke dalam ke antara dua buah tag ini ya, dan kita paste kemudian kita save. Kayak gini hasil ya. Ini adalah kalimat yang bertulisan ungu, tebal, dan bergaris. Oke, kayak gini ya. Ini nanti untuk tag-tag yang lainnya teman-teman bisa lihat di referensinya, teman-teman cari saja font atribut ya untuk HTML. Berarti ada banyak ya, bukan cuma ini. Oke, kita lanjut di teks selanjutnya. Saya kasih kecil sedikit ya. Oke, begini. Kak, gimana sih? Ya ada deh satu yang saya lupa ya, terakhir. Misalnya saya ingin menambahkan garis bawah seperti ini di sini ya, full ya, satu layar. Teman-teman cukup menambahkan menggunakan tag HR kayak gini.
Oke, dan kita refresh. Oke, ini ya akan muncul huruf ya garis bawah. Oke. Oh ya, satu lagi. Jadi di HTML itu ada namanya heading ya. Jadi heading itu kumpulan judul yang ukurannya berbeda sesuai dengan nilainya. Jadi ya kayak gini. H1 ini adalah heading 1. Begini ya, set. Oke, ukurannya sangat besar. Kemudian ada juga H2. Tinggal teman-teman tekan Ctrl D biar copy ya. Ini H2. Oke. Ukurannya akan lebih kecil daripada heading 1, dan selanjutnya H3 sampai H6 kayak gini. H3, H4, dan H5, dan terakhir adalah H6. Oke, kita coba set. Nanti tulisan akan kecil seperti ini ya. Oke. Dia dibatas adalah sampai di H6 saja ya. Kalau di H7 tidak ada apa-apa, dia akan kembali seperti teks biasa karena memang ini tidak bisa digunakan. Coba ya, saya coba. Oke, dia akan ya kembali seperti teks pada ini ya, karena memang ini H7 tidak ada, sampai batasnya adalah sampai di H6. Jadi kita hapus saja. Oke, sama ya kalau teman-teman ingin membuat kayak misal ini warnanya, teman-teman cukup menambahkan lagi atribut font ya. Teman-teman ingin menggantinya ke kiri ya, misal ya ini align saja cukup, dan bisa ke tengah ya, center. Oke, sekarang kita refresh. Oke, sama ya. Jadi belajar HTML itu mudah. Apa lagi ya? Font face, font family, font color, oh iya, size ya. Misal saya ingin merubah ukuran huruf ya, kan saya pergi ke pasar ya, begini. Saya ingin mengubah ukurannya lebih besar daripada huruf yang di bawahnya. Jadi caranya tinggal kita tambahkan di sini ya, font. Oke, jangan ya, kita tulis ke bawah ya. Tambahkan P. Ini adalah huruf yang ukurannya bisa diatur. Oke, kayak gini ya. Tinggal teman-teman tambahkan font lagi, kayak gini ya, sama kayak tadi. Kita cut bawa di dalam, set. Kemudian kita tambahkan font size. Jadi size ya kayak gini. Size-nya bisa kita masukkan 15 pixel. Px ya untuk satuannya. Dia ada banyak satuannya, ada pixel, ada em, ada rm, dan lain-lainnya. Teman-teman cari saja untuk unit-unit si satuannya ukuran ini. Tapi yang paling sering digunakan yaitu adalah pixel. Oke. Ini ya, huruf besar ya. Ini adalah huruf yang besar ukuran diatur. Ukurannya 15 ya. Kalau teman-teman mau ganti, misal saya ganti ke 10, maka dia akan lebih kecil dari sorry ya, saya save dulu. Kayak gini. Oh, saya lupa. Oke, kayak gini ya. Oke. Apa lagi ya? Misal ya, font size-nya adalah 12 pixel. Oke. Refresh, dan ini akan jadi besar. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oh iya,
Kayaknya cukup ini ya untuk part 1. Jadi teman-teman nanti tinggal cari saja atribut-atribut yang ada di sini. Selanjutnya nanti kita masuk di part 2, kita akan menampilkan gambar di HTML. Oke. Jangan lupa subscribe, dan kalau teman-teman merasa video ini sangat berguna, silakan bagikan ke teman-teman. Bye bye.